Dengan Swiss Murong Yu telah ditahan oleh Zenwu Supreme dan yang lainnya, terhenti di kehampaan. Beri aku kematian, Chanlang Supreme meraung, dan bergegas ke sekitar Murong Yu sambil menggoyangkan tubuhnya. Pada saat yang sama, cakarnya langsung menepuk Murong Yu. Tiba-tiba, kabut hitam besar meletus dari cakarnya dan langsung menyelimuti Murong Yu. Murong Yu, tunggu sampai kau mati. Chanlang Supreme mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Zenwu Zizun dan yang lainnya juga sama. Chang Wolf, racun macam apa ini? Melihat derit kehampaan yang juga terkikis oleh kabut hitam, Zenwu Supreme dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna mereka. Racun aneh pertama di dunia adalah racun yang aku ekstrak dari kekacauan tak berujung di luar wilayah setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan surga tidak dapat menahannya. Aku menyebutnya racun master. Chanlang Supreme mencibir, tetapi dia mencibir. Ya, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Meskipun Murong Yu akan diracuni sekarang, Zenwu Zizun dan yang lainnya juga tahu tentang pembunuhnya. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu situasi spesifiknya. Di masa depan, Chanlang Supreme juga dapat digunakan untuk meracuni salah satu dari mereka. Kabut hitam itu tampaknya sadar, dan setelah menutupi Murong Yu, dia menyerbu ke tubuh Murong Yu dengan so. Bahkan Murong Yu terlalu cepat untuk menghentikannya. Dapat dilihat bahwa ini sangat beracun. Setelah racun-racun beracun ini memasuki tubuh Murong Yu, mereka tidak tinggal di dalam dirinya, tetapi berubah menjadi semburan racun yang deras, bergegas menuju ruang jiwanya dengan dahsyat. Jelas, racun ini tidak ditujukan pada daging, tetapi pada jiwa Murong Yu. Justru karena inilah serigala abu-abu akan dengan aman meracuni Murong Yu, bukan? Bagaimanapun, yang mereka pedulikan adalah tubuh Murong Yu, akan lebih baik tanpa jiwa. Murong Yu masih berdiri tak bergerak. Bukannya mereka masih terikat oleh Zenwu Supreme. Sebenarnya, Zenwu Zizun dan yang lainnya hanya menyebabkan sosok Murong Yu sedikit mandek. Namun, 8 orang bijak agung bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain, dan Chanlang Supreme bahkan mampu meracuni. Ketika melihat semburan racun mengalir deras ke ruang jiwanya dengan keras, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus keras. Pada saat pikirannya, lautan jiwa Murong Yu sudah terombang-ambing dengan keras. Kekuatan jiwa yang besar telah terkondensasi, berubah menjadi semburan besar dan dicekik ke semburan racun itu. Boom! Di antara kilat dan api, semburan jiwa telah terbunuh oleh semburan racun itu, dan terjadilah suara keras yang menggetarkan bumi. Tentu saja, suara keras ini hanya terdengar dari tubuh Murong Yu. Dari dunia luar, tubuh Murong Yu hanya sedikit terguncang. Murong Yu berteriak kaget, karena dia menemukan bahwa kekuatan jiwa belum menghancurkan semburan racun. Sebaliknya, sebagian kekuatan jiwa langsung terkikis. Pada saat ini, racun terus menyerbu ke arah ruang jiwa Murong Yu. Wajah Murong Yu menjadi serius. Pada saat berikutnya, kekuatan kekacauan yang sangat besar telah memenuhi seluruh ruang jiwanya. Kekuatan jiwa tidak dapat membunuh racun, jadi bagaimana dengan kekuatan kultivasi? Segera akan ada jawaban. Kekuatan kultivasi juga tidak dapat membunuh racun ini, tetapi langsung terkikis seperti kekuatan jiwa. Racun ini benar-benar mengerikan. Murong Yu, kamu tidak perlu bekerja sia-sia. Racun ini bahkan dapat membunuh penguasa, apalagi kamu. Suara menghina serigala abu-abu datang dari kejauhan. Zenwu Zizun dan yang lainnya melihat ekspresi percaya diri Chanlang Zizun. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah meninggalkan Blue Wolf Supreme untuk jarak yang jauh. Orang ini terlalu berbahaya. Jika dia tidak sengaja diracuni olehnya, mereka pasti akan mati. Bahkan Zenwu Supreme memiliki niat membunuh pada Chanlang Supreme di dalam hati mereka. Bagaimanapun, kekuatan di antara mereka awalnya ada di antara mereka. Sama seperti Zenwu Supreme, dia dapat mengalahkan Supreme bergelar lainnya. Tetapi sulit untuk membunuh mereka. Tetapi jika serigala abu-abu diracuni, orang-orang seperti mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Kekuatan iman, wajah Murong Yu sedikit suram, dan kekuatan kekacauan dan kekuatan jiwa tidak dapat membunuh racun, atau bahkan menghancurkan sebagian racun, yang membuatnya merasa sedikit berat. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan kekuatan iman untuk membunuh. Boom! Kekuatan keyakinan pada tahap ini memang kuat, dan racun itu segera kehilangan sebagiannya di bawah pemboman. Namun, kekuatan iman juga telah kehilangan banyak hal. Bunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Auzu.com. Namun, kekuatan keyakinan akan tetap ada jika sudah hilang, jika kehidupan sudah hilang, maka akan hilang. Alhasil, Murong Yu menggunakan kekuatan keyakinan dengan seluruh kekuatannya untuk melesat ke arah semburan racun. Oke, tiba-tiba Murong Yu ragu-ragu. Karena ia tiba-tiba berpikir bahwa kekuatan korosif beracun ini begitu mengerikan, apakah racun beracun ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan? Jika itu adalah kekuatan, apakah tungku kekacauan dapat memurnikannya? Meskipun Murong Yu telah mencapai level tertinggi bintang 2 sekarang. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari Sang Master. Ia membutuhkan semua kekuatan. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ragu lagi, mengerahkan Chaos Furnace, dan langsung menelan semburan racun itu. Chaos Furnace, semuanya telah dimurnikan untukku. Gerutu Murong Yu dalam hatinya,
memacu Chaos Furnace dengan seluruh kekuatannya, dan mulai memurnikan semburan racun itu. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Murong Yu juga mengerahkan kekuatan keyakinan untuk membungkus Chaos Furnace. Jika Chaos Furnace tidak dapat memurnikan racun-racun ini, kekuatan keyakinan dapat memusnahkan semburan racun itu tepat waktu. Tidak cukup, kekhawatiran Murong Yu jelas berlebihan. Chaos Furnace maha kuasa dan dapat memurnikan segalanya. Meskipun Toxic Torrent sangat canggih, ia memiliki kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Kecepatan pemurniannya cepat, tetapi bagaimanapun juga, ia dapat dimurnikan. Chaos Furnace bergetar hebat. Di antara setiap guncangan, sebagian dari semburan racun itu dimurnikan. Dan racun setelah dimurnikan berubah menjadi kekuatan paling primitif, mengalir ke tubuh Murong Yu tanpa henti. Kekuatan Murong Yu segera mulai meningkat. Pada awalnya, kekuatan Murong Yu hanya meningkat sedikit, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Murong Yu juga semakin meningkat. Changlang, mengapa Murong Yu belum mati? Sudah lama, tetapi Murong Yu masih berdiri di tempat, sama sekali tidak seperti dia diracuni. Zhenwu Zizun dan yang lainnya akhirnya tidak tahan lagi, mereka semua menatap Changlang Zizun dengan curiga. Wajah Changlang Zizun tiba-tiba menjadi suram. Sebelumnya dia penuh dengan kata-kata, mengatakan bahwa bahkan seorang master dapat membunuh. Tetapi sekarang, bahkan Murong Yu tidak dapat membunuhnya. Bukankah ini hanya untuk dirinya sendiri? Mungkin dia sudah mati, pertahankan saja postur ini. Kata Changlang ringan, ini terlalu mengada-ada untuk dikatakan, jadi lebih baik mengatakannya kepada Zhenwu Zizun dan yang lainnya seperti kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun, racun itu hanya ditujukan pada jiwa. Namun, saat ini aura kehidupan Murong Yu masih sangat kuat, di mana kelihatannya dia sudah mati. Mungkin karena tidak percaya dengan perkataannya, Changlang mendengus hormat. Kemudian, dia melangkah maju dan melesat ke arah Murong Yu. Zhenwu Zizun dan yang lainnya terkejut, tanpa berkata apa-apa, mereka melangkah maju dengan langkah yang sama dan mengikuti Changlang Zizun. Mereka tidak ingin dibawa pergi oleh Murong Yu oleh Changlang Supreme. Melihat Zhenwu Zizun dan yang lainnya mengikutinya, Changlang merasa sangat kesal. Setelah aku mendapatkan tubuh Murong Yu, aku akan meracuni kalian satu persatu. Namun, ketika aku ingin kembali, Murong Yu adalah hal yang paling penting sekarang. Oleh karena itu, saat dia melambaikan cakarnya, kabut hitam beracun sekali lagi menyelimuti Murong Yu. Jumlah kabut beracun ini 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika Murong Yu tidak mati seperti ini, Changlang Supreme tidak akan bisa berkata apa-apa. Melihat lebih banyak semburan racun mengalir ke tubuhnya, wajah Murong Yu berubah hitam tanpa sadar. Hanya bisa memobilisasi Chaos Furnace dan menelannya dalam satu suap. Semburan racun asli belum sepenuhnya disempurnakan, dan sejumlah besar semburan racun telah ditelan, dan hampir meledakkan Chaos Furnace. Namun, di bawah pemurnian Chaos Furnace yang hiruk-pikuk, semburan-semburan racun dengan cepat berkurang. Untuk mencegah Changlang Supreme diracuni lagi, Murong Yu melepaskan semburan-semburan racun dari Chaos Furnace dan membiarkannya menyerang jiwa. Seketika, jiwa Murong Yu terkontaminasi racun. Pada saat ini, wajah Murong Yu dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi hitam. Ini adalah tanda keracunan. Setelah melihat ini, Changlang Supreme tersenyum, dan pada saat yang sama mundur lagi. Dia tahu bahwa racun itu menyerang jiwa Murong Yu. Sebelum Murong Yu tidak dapat dibunuh, itu karena Murong Yu mencekik semburan racun. Kali ini, Murong Yu pasti akan mati. Yang harus dia lakukan sekarang adalah merebut tubuh Murong Yu segera setelah Murong Yu meninggal. Berpikir bahwa dia akan menjadi penguasa kekacauan, Changlang Supreme tidak dapat menahan senyum. Pada saat yang sama, dia telah menyiapkan sejumlah besar racun dominasi di antara cakarnya. Selama Zhenwu Supreme dan mereka berani merebut tubuh Murong Yu darinya, dia akan meracuni mereka semua tanpa ragu. Zhenwu Zizun dan yang lainnya secara alami mundur. Setelah menjauh dari Changlang Supreme, setiap pikiran spiritualnya menyelimuti Murong Yu, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, meskipun wajah Murong Yu menghitam karena racun, dia tetap tidak bergerak sepanjang waktu. Meskipun napas kehidupan telah melemah, tetapi laju pelemahannya benar-benar terlalu lambat. Pada tingkat perkembangan ini, Murong Yu mungkin tidak dapat mati dalam waktu 10 tahun. Tentu saja, 10 tahun tidak berbeda bagi mereka dari sesaat. Jadi mereka terus menunggu. Namun saat ini, Murong Yu tertawa. Entah apa serigala-serigala yang sangat berbisa ini, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu besar. Sekarang Murong Yu membutuhkan kekuatan yang sangat besar, tetapi setelah memurnikan racun-racun ini, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, kekuatan Murong Yu meningkat. Namun, kekuatan yang dibutuhkannya terlalu mengerikan, sulit untuk menerobos ke alam tertinggi bintang 3. Namun, bukankah ada serigala tertinggi saat ini? Oleh karena itu, setelah Murong Yu memurnikan semburan racun, ia sengaja menunjukkan anomali dangkal yang dilihat Changlang Zizun dan yang lainnya, secara bertahap menghilang. Mengapa dia belum mati? Sepertinya dia sedang melakukan detoksifikasi. Melihat bahwa ki hitam di wajah Murong Yu semakin berkurang, Zhenwu Zizun dan yang lainnya sekali lagi menatap Changlang Zizun dengan curiga. Changlang Supreme juga tertekan. Murong Yu terlalu kuat, kan?
Ini tidak mati, dan belum melakukan detoksifikasi. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa melakukan detoksifikasi. Changlang Zizun marah. Dia menjadi gelap dan bergegas ke Murong Yu lagi. Saat berikutnya, awan kabut hitam besar sekali lagi menyelimuti Murong Yu. Semburan besar, seperti lautan badai, menyerbu ke tubuh Murong Yu lagi. Orang bodoh ini, Murong Yu tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Namun, semakin bodoh Changlang Supreme, semakin sedikit. Semakin bodoh dia, semakin kuat kekuatan Murong Yu. Akibatnya, Murong Yu terus memurnikan semburan racun dalam diam. Pada saat yang sama, dia juga membuat beberapa artikel dangkal untuk dibaca Changlang Supreme. Ketika pemurnian hampir selesai, Changlang Supreme mengisi Murong Yu dengan racun dengan wajah hitamnya. Saat siklus ini berlanjut, tanpa disadari, kekuatan Murong Yu telah meningkat pesat. Sayang sekali bahwa Murong Yu merasa sedikit. Meskipun dia menelan sejumlah besar semburan racun, kekuatannya tidak membawa kekuatan racun. Kalau tidak, dengan kekuatan yang sangat beracun ini, Supreme biasa akan diracuni bahkan jika dia hanya menciumnya. Namun, Murong Yu hanya disayangkan. Bagaimanapun, dia tidak perlu diracuni, orang ini telah menggunakan orang-orang Pink Sameles berkali-kali sebelumnya. Bajingan, setelah diracuni lagi, Changlang Supreme tidak dapat menahan umpatan dalam hatinya. Dan wajahnya menjadi suram, karena dia telah kehabisan racun. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya. Tanpa racun-racun ini, Zenwu Supreme dan yang lainnya tidak akan memiliki keraguan terhadapnya. Dia membutuhkan racun-racun ini untuk menghalangi Zenwu Supreme dan mereka. Namun, Murong Yu selalu beracun, tetapi dia menekan Changlang Supreme. Dia tahu betapa mengerikannya racun-racun ini. Ketika dia sedang memurnikan, dia hanya secara tidak sengaja menyentuh jejak kabut beracun yang keluar tetapi memungkinkannya untuk mengolah ras selama satu era sebelum mengeluarkannya. Tetapi Murong Yu, apakah kekuatannya benar-benar menantang langit sampai titik ini? Changlang Supreme terkejut, tetapi matanya menatap Murong Yu dengan niat membunuh yang mengerikan. Ya, dia cemburu. Apakah kamu merasa ada yang salah? Zenwu Supreme mentransmisikan suara ke Supreme yang bergelar kecuali Changlang Supreme saat ini. Racun Changlang tidak dapat diandalkan, saya pikir Murong Yu baik-baik saja. Lebih baik menembaknya langsung, kata Phoenix Supreme. Awalnya, mereka takut dengan racun Changlang Supreme, tetapi sekarang tampaknya tidak berguna. Tembak, beberapa orang saling memandang, lalu membuka tangan besar mereka dan meraih Murong Yu. Pada saat yang sama, Changlang Supreme tampaknya tidak percaya lagi pada racunnya, dan dia mengulurkan cakar serigalanya dan menepuk Murong Yu. Pada saat ini, tatapan yang telah menutup matanya tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya terang bersinar dari matanya, dan langsung menuju ke 9 surga. Pada saat yang sama, napas yang lebih kuat dari sebelumnya juga terpancar dari Murong Yu, mengejutkan langit dan menakutkan. Changlang, terima kasih telah sedikit meningkatkan kekuatanku. Murong Yu tertawa terbahak-bahak. Menghadapi serangan Zenwu Supreme, alih-alih mundur, dia langsung menyerang, lalu menghantam. Hati Grey Wolf Supreme sangat marah. Bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Kekuatan Murong Yu meningkat. Mengapa? Bukan karena racunnya. Zenwu Zizun dan yang lainnya menatap Changlang Zizun dengan galak. Awalnya, Murong Yu sudah cukup kuat, tetapi sekarang bahkan lebih kuat. Apakah Blue Wolf Supreme ini akan membunuh Murong Yu, atau membantunya meningkatkan kekuatannya? Pada saat ini, Zenwu Supreme dan mereka tidak sabar untuk menghantam Changlang Supreme dengan pukulan. Produk ini benar-benar kurang dari keberhasilan dan lebih dari kegagalan. Seperti yang semua orang tahu, Changlang Supreme bahkan lebih tertekan. Awalnya dia ingin meracuni Murong Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak meracuni Murong Yu, tetapi dia membantu Murong Yu meningkatkan kekuatannya. Murong Yu mampu memurnikan racun itu, betapa mengerikannya itu. Niat membunuh di mata Changlang Zizun meroket. Tetapi lebih dari itu adalah keserakahan. Dia mengaitkan semua ini dengan tubuh surgawi yang kacau. Dia merasa bahwa inilah alasan fisik ini agar dia tidak diracuni olehnya, sebaliknya menggunakan racun untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, idenya untuk menangkap tubuh Murong Yu menjadi lebih kuat. Sebenarnya, dia dapat berpikir demikian, dan Zenwu Supreme dan yang lainnya juga akan berpikir demikian. Bunuh! Murong Yu berteriak keras dan menghantamnya dengan pukulan lurus. Bergemuruh. Auzu.com. Setelah suara keras yang mengguncang bumi, kekuatan yang mengerikan meledak dengan ganas. Tiba-tiba, Zenwu Zizun dan yang lainnya tampaknya telah dihantam keras oleh gunung-gunung suci zaman kuno, dan mereka langsung terkejut dan terbang keluar. Bahkan dalam proses ini, mereka menyemburkan darah dengan liar. Mereka bukan lawan Murong Yu, tetapi sekarang Murong Yu lebih kuat, dan mereka bukan lagi lawan. Kalian berani menyerang ide sekte suciku, sialan. Kalian semua akan mati. Murong Yu tampak acuh tak acuh dan suaranya dingin. Saat berbicara, dia meninju lagi. Boom, boom, boom. Zenwu Supreme dan yang lainnya tidak bisa melawan sama sekali. Mereka diledakkan dengan pukulan oleh Murong Yu, dan terluka lagi. Namun, Murong Yu tidak bisa membunuh 8 dari mereka dengan satu pukulan. Bagaimanapun, mereka bergelar tertinggi, mudah dikalahkan, tetapi sulit dibunuh. Namun, mereka harus dibunuh. Bagaimanapun,
mereka ingin membunuh Murong Yu sejak lama. Bagi Murong Yu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ingin membunuhnya untuk terus bertahan hidup, kecuali dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh. Selain itu, bahkan jika Murong Yu tidak membunuh mereka, Chang Tian akan membunuh mereka setelah dia kembali. Daripada dipenggal oleh surga, akan lebih baik baginya untuk membunuh mereka. Selain itu, Murong Yu juga dapat memurnikan tubuh fisik mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang bergabung untuk membunuh anjing ini. Zenwu Supreme sangat marah sehingga dia diledakkan oleh Murong Yu berulang kali, membuatnya merasakan rasa malu yang tak ada habisnya. Ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Chanlan Zizun dan yang lainnya mengangguk satu demi satu, dan sekali lagi mengecam Murong Yu. Murong Yu tidak takut, sebaliknya, dia tertawa keras, kalian semua akan dibunuh olehku. Dan Chanlan Supreme, untuk berterima kasih, aku pasti orang pertama yang membunuhmu hari ini. Sambil berbicara, mata Murong Yu melangkah di udara, melintasi waktu dan ruang yang tak berujung, dan membantai ke arah Chanlan Supreme. Chanlan Supreme sangat marah dan ingin membunuh Murong Yu. Kau kuat, aku mengakuinya. Tetapi jika kau ingin membunuhku, kau benar-benar gila. Saat berbicara, Chanlan Supreme meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dan menjadi gila. Murong Yu, benarkah? Murong Yu tersenyum dingin dan berhenti berbicara. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang mati ini. Dia hanya menginjak Bing Zijue, dan menghilang di tempat dengan suara siulan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke depan Chanlan Supreme. Dan Murong Yu sudah mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Chanlan Supreme. Ekspresi ngeri melintas di mata Chang Wolf, dan kecepatan Murong Yu terlalu cepat. Begitu dia memikirkannya, dia akan mundur dengan keras, dan pada saat yang sama dia menamparkan Murong Yu dengan cakarnya. Domain, tekan aku, teriak Murong Yu dalam hatinya, dan sebagian besar kekuatan Domain langsung menekan Chanlan Supreme. Alasan mengapa Murong Yu begitu kuat adalah karena ia memurnikan 3/9 dunia suci demi asal-usul. Kalau tidak, bahkan jika ia kuat, akan sulit baginya untuk menghancurkan Zenwu Supreme dan 8 Supreme bergelar lainnya dengan satu pukulan. Puff! Di bawah tekanan kekuatan Domain, Chanlan Supreme langsung ditekan seolah-olah ia tiba-tiba kehilangan kekuatan terbangnya, dan jatuh. Tebasan jiwa suci, sosok Murong Yu menghantamnya, dan jiwa suci memotong dengan cepat dan menghantam. Pada saat ini, Blue Wolf Supreme telah ditekan oleh Domain dan telah kehilangan kekuatan perlawanan, bagaimana ia bisa menahan serangan jiwa. Jadi jiwa Murong Yu menyerang dan melaju lurus ke depan, dan langsung menghantam jiwa serigala. Dengan jiwa bintang 8, dan dengan kekuatan iman, apa yang digunakan serigala abu-abu untuk melawan. Dengan puff, jiwa Chanlan Supreme langsung hancur. Gemuruh, pada saat yang sama ketika jiwa Chanlan Supreme terpotong-potong, sebuah penglihatan langit dan bumi muncul. Awan darah, hujan darah, menyelimuti seluruh dunia suci. Selain itu, semua penglihatan langit dan bumi dari awan darah dan hujan darah itu berkali-kali lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah kejatuhan sang penguasa bergelar. Serigala abu-abu telah jatuh. Ketika melihat penglihatan langit dan bumi, Zenwu Supreme dan 7 penguasa bergelar semuanya terkejut. Bahkan serangan bom pada Murong Yu terhenti. Murong Yu mampu membunuh penguasa bergelar dalam sedetik, dan dia juga mampu membunuh mereka dalam sedetik. Kekuatannya sangat kuat. Dengan suara bulat, mereka sekali lagi melancarkan serangan terkuat, membunuh Murong Yu. Sementara kekuatan itu meledak, mereka tampaknya telah bernegosiasi, berbalik, dan terbang ke arah yang berbeda. Mereka melarikan diri tanpa perlawanan. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Murong Yu telah mengumpulkan tubuh fisik dan harta spasial Chanlan Supreme ke dalam buku Hetu Luo dengan sebuah pikiran. Pada saat yang sama, domain itu terbuka, langsung meliputi dunia. Hari ini dia akan membantai semua orang bijak bergelar ini. Dengan kedatangan domain itu, Zenwu Supreme tiba-tiba berjuang untuk ditekan. Tekanan yang tak tertandingi itu dengan gila-gilaan menekan kekuatan mereka, ingin menahan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, Murong Yu sudah menembak lagi. Mengunci Phoenix Supreme, dia membanting masa lalu dengan satu pukulan. Tiba-tiba, jantung Phoenix Supreme diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dalam sekejap, Phoenix Supreme ketakutan setengah mati. Dia melihat Murong Yu langsung membunuh Chanlan Supreme. Dan kekuatannya hampir sama dengan Chanlan Supreme. Dengan kata lain, Murong Yu memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Phoenix Supreme yang ketakutan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, sambil mengorbankan senjata tertinggi, meledak dengan kekuatan serangan terkuat dan melesat ke arah Murong Yu. Sebagai seorang yang tertinggi, terutama yang bergelar tertinggi, semua orang sangat berbakat, percaya diri, dan tangguh. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka tidak akan pernah tinggal diam. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu kuat, Phoenix Supreme terkejut, tetapi dia menyerang Murong Yu. Dia tidak hanya melarikan diri, karena menyerang adalah pertahanan terbaik. Kamu harus mati hari ini. Murong Yu mencibir dalam hatinya, melangkah maju, menghindari serangan lawan sementara tubuhnya berkedip. Dan serangan jiwanya juga menebas dengan keras. Kekuatan domain,
Penindasan, tebasan jiwa suci, Holy Soul Slash, yang dicampur dengan kekuatan keyakinan jelas merupakan serangan jiwa tunggal terkuat milik Murong Yu saat ini. Di bawah tekanan kekuatan domain, Phoenix Supreme pasti akan berakhir seperti serigala, dan akan berakhir di jalan buntu. Benar saja, sementara kekuatan domain milik Murong Yu ditekan dengan gila-gilaan, sosok Phoenix Supreme tiba-tiba mandek, seperti Chanlang Supreme, sosoknya langsung jatuh. Pada saat ini, Phoenix Supreme akhirnya tahu mengapa Chanlang Supreme tidak dapat menahan serangan Murong Yu saat itu. Karena dia sama, sepertinya semua kekuatan yang ditekan saat ini telah ditekan. Phoenix Supreme meraung di dalam hatinya lagi dan lagi. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia ditekan sesaat, itu akan cukup bagi Murong Yu untuk membunuhnya sejuta kali. Hancurkan untukku. Di bawah tekanan-tekanan yang mengerikan, Phoenix Supreme meraung di dalam hatinya, ingin menghancurkan penindasan domain. Hanya saja sekarang dia seperti ditekan oleh sepertiga dari dunia suci. Apakah seorang yang bergelar tertinggi mampu menahan penindasan sepertiga dari dunia suci ini? Tidak bisa, aura kematian di hati Phoenix Supreme menjadi semakin kuat, dan aura kematian yang kuat itu meremasnya hingga hampir tidak bisa bernapas. Bahkan Phoenix Supreme telah melihat pisau perang imajiner kekuatan jiwa Murong Yu menebas dengan cepat dan keras, dan dia akan membunuh jiwanya. Pada saat ini, jiwa Phoenix Supreme bergetar hebat. Bahkan ada keinginan kuat untuk melarikan diri dari ruang jiwa. Murong Yu menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Baginya sekarang, tidak sulit untuk membunuh seorang yang bergelar tertinggi, tidak ada keraguan bahwa Phoenix Supreme akan mati. Melihat Phoenix Supreme hendak dibunuh oleh Murong Yu. Namun pada saat ini, sebuah kekuatan mengerikan jatuh dari langit. Sebuah tangan raksasa yang mengandung aura kehancuran yang mengerikan dan cengkeraman yang kuat. Di antara kilat dan api, tangan besar itu telah membombardir area yang telah diperluas oleh Murong Yu dengan hebat. Dentuman, setelah suara yang mengejutkan itu, dia terkejut. Wilayah yang dibentuk oleh Murong Yu menggunakan kekuatan asal alam suci langsung dibombardir oleh tangan besar itu. Sebuah kekuatan besar meledak, hanya untuk mendengar suara, klik. Wilayah kekuasaan Murong Yu hancur, dan tangan besar itu bahkan langsung mencengkeram langsung ke arah Phoenix Supreme. Dengan dentuman, Murong Yu terkejut dan terbang keluar. Kekuatan-kekuatan itu adalah aura terkuat yang pernah dilihat Murong Yu, sangat mengerikan. Dapat dengan mudah membunuh seorang yang bergelar tertinggi. Bahkan Murong Yu saat ini bukanlah lawan orang itu. Karena Murong Yu tiba-tiba terguncang, serangan jiwanya secara alami bergeser, tidak dapat membunuh Phoenix Supreme. Sebaliknya, dia terbang melewati Phoenix Supreme, dan dikejutkan oleh keringat dingin Phoenix Supreme. Namun Phoenix Supreme juga bergelar Supreme, tetapi dia telah memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah mundur. Namun, pada saat ini, tangan besar yang tiba-tiba muncul telah dibalik dengan ganas. Dengan Swiss Phoenix Supreme sudah dicengkeram oleh tangan besar itu di lehernya bahkan sebelum dia bereaksi, seolah-olah dia sedang memegang seekor ayam. Pada saat ini, semua orang termasuk Murong Yu ditekan. Dia mencengkeram leher Phoenix Supreme, dan Phoenix Supreme bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu seperti yang tertinggi meremas leluhur Chaos dengan kekuatan umum. Ini adalah celahnya. Dengan suara bulat, Murong Yu dan yang lainnya muncul di hati empat kata Chang Tian telah kembali. Ya, di seluruh alam suci, siapa yang memiliki kekuatan ini selain langit? Artinya, selain langit, siapa lagi yang dapat menghancurkan wilayah kekuasaan Murong Yu dengan satu pukulan? Murong Yu memurnikan 3/9 sumber alam suci. Dan langit adalah sumber alam suci yang telah memurnikan 4/9. Intinya, asal surgawi alam suci pasti lebih kuat dari milik Murong Yu. Auzu.com. Benar saja, saat berikutnya, langit muncul di hadapan semua orang. Pada saat inilah Murong Yu melihat Dewa Chang Tian untuk pertama kalinya. Yang dilihatnya sebelumnya hanyalah tiruan Chang Tian. Murong Yu, kau benar-benar mengecewakanku. Chang Tian melirik acuh tak acuh ke arah Zenwu Supreme dan yang lainnya, dan akhirnya mendarat di wajah Murong Yu. Mata acuh tak acuh itu mengandung jejak panas yang membakar di kedalaman. Murong Yu sebenarnya sedikit gugup, meskipun wajahnya cukup tenang. Namun diam-diam, dia telah meningkatkan kekuatan dan keyakinannya hingga ekstrim. Jika surga bergerak, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit tertekan adalah dia tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan surga secepat ini. Meskipun, cepat atau lambat mereka akan menggelar duel yang menentukan. Namun, sekarang juga tampaknya masih terlalu dini. Surga telah kembali. Apakah dia berhasil bereinkarnasi, atau gagal bereinkarnasi? Kota, kamu juga mengecewakanku. Murong Yu menatap tuannya seperti ini, tidak takut. Namun, Zenwu Zizun dan yang lainnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Penguasa adalah orang paling kuat di dunia suci. Beraninya Murong Yu berbicara kepada surga seperti ini. Di mana mereka? Saya tidak berani mengatakan apapun saat ini. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka tidak berani berbicara. Bagus sekali, ayo bertarung, lebih baik kehilangan keduanya. Sue Tao Zizun dan yang lainnya memfitnah. Baik itu Murong Yu atau Chang Tian, kekuatannya lebih kuat dari mereka. Mereka adalah dua gunung suci yang tergantung di atas mereka. Mereka tidak mau berlama-lama di bawah cahaya mereka berdua.
Karena jika salah satu dari dua dewa besar ini tidak senang, mereka dapat membunuh mereka. Di bawah cahaya keduanya, mereka tidak berbeda dari orang suci biasa. Mendengar ini, mata Chang Tian memancarkan cahaya dingin, dan niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya seperti badai yang dahsyat, menyapu ke segala arah. Tetapi itu dengan cepat menyatu, itu hanya sesaat. Murong Yu, kamu menghancurkan klon kekuatanku, istana, dan pegunungan surgawi. Kamu bahkan menyelamatkan Noah. Apakah kamu tahu bahwa masing-masing dari ini adalah kejahatan besar? Chang Tian menatap Murong Yu, meskipun dia bertanya-tanya. Tetapi suaranya cukup acuh tak acuh, tanpa emosi apapun. Engah, Zhenwu Zizun dan yang lainnya segera menyemprot. Mereka tahu bahwa Murong Yu kuat, tetapi haruskah mereka sekuat itu? Saat dia pergi, dia menghancurkan semua yang ada di langit. Dan kekuatan Murong Yu seharusnya meningkat karena ini, kan? Harta karun tertentu dari surga pasti telah dimakan atau dimurnikan untuk memiliki kekuatan mereka saat ini. Memikirkan hal ini, Zhenwu Zizun dan yang lainnya diam-diam menyesalinya. Jika mereka juga mengambil kesempatan untuk merobohkan base camp surga, apakah kekuatan mereka akan sekuat Murong Yu? Bahkan melampaui Murong Yu untuk bertarung melawan langit secara langsung. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jika mereka digantikan oleh mereka, bukan saja mereka tidak akan dapat meningkatkan kekuatan mereka seperti Murong Yu, mereka pasti sudah dibombardir. Murong Yu tertawa, bukankah peningkatan kekuatanku yang paling ingin kamu lihat? Bukankah itu yang kamu inginkan sekarang? Chang Tian juga tertawa, tapi matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan di kedalaman matanya. Ya, sekarang kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk dibawa pergi olehku. Tubuh fisik tingkat tertinggi sudah cukup untuk membawa jiwaku. Kurasa kamu pasti tidak berani melakukannya sekarang. Murong Yu menatap langit sambil tersenyum, tetapi tidak takut. Itu seperti berbicara dengan seorang teman. Niat membunuh di mata Chang Tian menjadi lebih kuat, dan pupil matanya menyusut tajam. Kebangkitan Murong Yu mengejutkannya, terutama Murong Yu telah memurnikan 3/9 asal alam suci. Meskipun kekuatan asal alam sucinya lebih kuat dari Murong Yu, itu tidak dapat dihancurkan lagi. Terlebih lagi, Murong Yu benar-benar melihat situasinya. Lebih-lebih, semakin surgawi tidak berani bergerak. Hahaha, Chang Tian tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Murong Yu, kuharap kau naik ke alam tertinggi bintang 9 secepatnya. Saat itu, aku akan merebut tubuh fisikmu. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku lagi kali ini. Mengenai mereka, meskipun mereka sedikit boros, mereka sangat penting bagi alam suci. Karena itu, aku tidak ingin kau membunuh mereka. Sambil berbicara, dia telah mengeluarkan Phoenix Supreme. Kemudian dia menghilang di tempat yang sama dengan sekejap, kapan kau masih datang? Ada suara seperti air bah, dan wajah Zhenwu Zizun dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka saling memandang, dan akhirnya membuka sosok mereka untuk mengikuti langit. Wu Shuang dan Hua, dua penguasa tertinggi, langsung muncul di samping Murong Yu. Murong Yu, mengapa surga tidak mengambil tindakan terhadapmu? Wu Shuang Supreme berbicara kepada Murong Yu dengan sedikit ketakutan. Dia benar-benar takut Chang Tian akan menamparnya dan menamparnya serta Murong Yu sampai mati. Lagi pula, dia juga punya andil dalam merobohkan base camp surga. Karena dia tidak berani, kata Murong Yu sambil tersenyum, kilatan cahaya di matanya pun muncul. Wu Shuang dan Hua masih menatap Murong Yu dengan bingung. Chang Tian seharusnya gagal dalam reinkarnasi, dan telah terluka parah. Kata Murong Yu ringan, dengan niat membunuh yang mengerikan terpancar di kedalaman matanya. Chang Tian gagal bereinkarnasi, sudah terluka parah. Wu Shuang dan Hua menatap Murong Yu dengan ekspresi tak percaya, wajah mereka dipenuhi kecurigaan. Bukankah itu berarti hanya ada dua hasil untuk reinkarnasi? Satu secara alami berhasil dalam reinkarnasi, dan dapat meninggalkan alam suci dan menjelajahi langit berbintang yang tak berujung. Yang lainnya adalah kegagalan reinkarnasi dan kematian. Biasanya, hanya satu dari ratusan juta orang kuat yang berhasil mengatasi siklus tersebut. Yang lainnya meninggal. Namun, Chang Tian gagal bereinkarnasi, tetapi tidak meninggal. Bukannya Hua dan Wu Shuang tidak percaya pada Murong Yu, tetapi ini benar-benar mengejutkan. Murong Yu mengangguk. Meskipun Chang Tian telah meledak dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya, itu seharusnya menjadi pukulan terkuat. Meskipun langit menutupinya dengan sangat baik, yang lain sama sekali tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tetapi Murong Yu merasa bahwa aura di tubuh Chang Tian sangat terganggu. Ini hanyalah situasi cedera serius. Murong Yu menduga bahwa bakat yang menjulang tinggi tadi mungkin tidak dapat melakukan lebih banyak serangan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Chang Tian tidak menyerang Murong Yu? Bahkan jika dia tidak memenangkan rumah itu di tempat, dia pasti akan menangkap Murong Yu. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuh langit? Wu Shuang menatap Murong Yu dan bertanya dengan sedikit bingung. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tadi memang kesempatan terbaik. Tapi dia tidak bergerak, mengapa? Jika langit benar-benar begitu mudah dibunuh, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Dia samar-samar menduga bahwa langit pasti memiliki renungan. Jika dia bergerak, dia mungkin gagal membunuh langit, atau hanya melukai langit dengan parah.
Tapi dia harus mati. Sebagai pemain terkuat di alam suci, jika Chang Tian tidak memiliki kartu apapun, Murong Yu tidak akan percaya jika dia terbunuh. Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Menunggu langit pulih. Begitu langit pulih, dia pasti akan menyerang kita, kata Nuwa sambil mengerutkan kening. Setelah melihat langit, dia merasa tidak enak di sekujur tubuhnya. Cobalah untuk meningkatkan kekuatanmu, jika tidak dengan putus asa, tidak akan mudah bagi surga untuk membunuhku, kata Murong Yu ringan. Sambil berbicara, dia melangkah keluar dan memasuki dunia primordial. Tetapi pada saat ini, booming, tiba-tiba, awan darah dan hujan darah di seluruh langit muncul dalam sekejap, menutupi seluruh alam suci. Kekuatan penglihatan langit dan bumi ini persis sama dengan ketika Murong Yu membunuh Blue Wolf Supreme, dan itu jauh lebih kuat daripada ketika Supreme umum jatuh. Ini adalah jatuhnya yang bergelar tertinggi. Murong Yu berhenti, lalu saling memandang dengan Nuwa dan Wushuang, dan kemudian keduanya melihat keraguan di mata masing-masing. Di alam suci, selain dua gelar mereka yang tertinggi, mereka adalah Zenwu yang tertinggi. Hanya saja Zenwu Supreme dan yang lainnya telah mengikuti langit. Mengapa seseorang jatuh lagi? Apakah itu dibunuh oleh surga? Pikiran ini terlintas di benak Murong Yu. Ide ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, surga terlalu menyakitkan. Sangat mungkin untuk membunuh seorang Supreme yang bergelar dan melahap kekuatan mereka untuk memperbaiki luka mereka sendiri. Namun, setelah pikiran ini muncul, wajah Murong Yu menjadi suram. Tentu saja, dia tidak bersimpati kepada mereka yang bergelar tertinggi. Bahkan jika makhluk bergelar tertinggi itu tidak dibunuh oleh surga, mereka akhirnya akan dipenggal oleh Murong Yu. Yang dikhawatirkan Murong Yu adalah jika surga memenggal Supreme untuk memperbaiki lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Pada saat itu akan menjadi bencana bagi Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak dapat berbuat apa-apa, dan sekarang tidak ada barang yang mengandung kekuatan besar untuk dimurnikannya. Namun, kekuatan yang tersisa dari asal-usul alam suci bahkan tidak ditemukan dalam bayangan. Hanya tentara yang dapat datang untuk menutupi air dan bumi. Murong Yu kembali ke dunia purba bersama Wushuang dan Nuwa. Saat ini, dunia Taiko kosong. Sebagian besar orang telah mundur dan kembali ke alam dewa. Oleh karena itu, bahkan jika Murong Yu kembali nanti, itu tidak masalah. Bahkan jika Zenwu Supreme dan yang lainnya mengendalikan dunia purba, mereka tidak dapat mengendalikan banyak murid Sekte Suci. Namun, Zenwu Zizun dan yang lainnya mudah dihadapi, tetapi surga sulit dihadapi. Dengan kekuatan surga, bahkan jika orang-orang Sekte Suci bersembunyi di dunia fana, dia dapat membunuh seluruh dunia fana dalam satu pikiran. Shen Zong tidak akan terelakkan. Hanya dengan meningkatkan tingkat kultivasi sendiri, Anda dapat melawan surga. Hanya saja, bagaimana Anda meningkatkan kultivasi Anda? Auzu.com. Sehari setelah Murong Yu kembali ke alam primordial, perintah Chang Tian pun turun. Semua makhluk tertinggi bergegas kembali ke pegunungan Chang Tian dalam sehari. Pegunungan Chang Tian ini dibentuk dengan menggunakan kekuatan supernatural yang besar setelah Chang Tian kembali. Mereka yang terlambat, mari kita bunuh mereka. Ketika berita itu menyebar ke seluruh alam suci, semua orang suci tertinggi itu mulai mengambil tindakan, bergegas kembali keluar wilayah itu secepat mungkin. Mereka tidak berani menentang perintah surga, jika tidak, mereka hanya akan menunggu untuk dibunuh oleh surga. Hanya saja mereka tidak tahu seberapa bersedia mereka untuk kembali ke dunia luar. Karena mereka semua samar-samar tahu nasib mereka. Menurut legenda, Sang Maha Agung yang bergelar dipenggal kepalanya begitu surga kembali dari siklus reinkarnasi. Sang Maha Agung Phoenix-lah yang terbunuh. Maha Agung yang malang ini. Pada awalnya, di aula surga, di bawah tatapan Maha Agung Zenwu dan yang lainnya, surga dengan kuat membunuh Sang Maha Agung Phoenix, lalu langsung menelannya dan memurnikannya. Meskipun Maha Agung Zenwu yang selalu kuat dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan marah di dalam hati mereka. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan apapun sendirian. Menghadapi langit, mereka semua merasa tidak berdaya. Selama surga berpikir, mereka hanya akan mendapatkan hasil berupa terbunuh. Mereka bahkan tidak memiliki ide untuk melawan. Sungguh menyedihkan, dikatakan bahwa hanya ada satu alasan mengapa Chang Tian memanggil orang-orang bijak ini kembali ke dunia luar. Yaitu untuk membunuh mereka, lalu melahap mereka untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia terluka parah karena kegagalan reinkarnasi Chang Tian. Untuk memulihkan daging yang terluka dengan melahap mereka. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi secara alami terkejut dan marah. Namun di bawah prestise surgawi, para tertinggi itu masih patuh kembali ke dunia luar. Mereka takut dilenyapkan oleh langit. Hanya beberapa tertinggi Murong Yu dan Sheng Zong, Wushuang, dan Nuwa yang tidak kembali ke dunia luar. Karena akhirnya adalah kematian, mengapa tidak mati dalam pertempuran sengit melawan langit, tetapi mati dengan sia-sia. Jika para pembangkit tenaga tertinggi ini ditelan, maka luka-luka surga dapat dipulihkan. Pada saat itu, dia pasti akan melakukan sesuatu dengan Murong Yu. Ini memberi banyak tekanan pada Murong Yu. Oleh karena itu, dia tidak tinggal di dunia primordial, tetapi mulai berjalan di alam suci. Dia ingin menemukan sebanyak mungkin barang-barang yang mengandung kekuatan besar dan asal-usul alam suci. Namun, meskipun alam suci itu besar, ada terlalu sedikit barang-barang yang mengandung kekuatan besar.
Sepanjang jalan, meskipun Murong Yu telah menemukan beberapa, kekuatannya masih terlalu sedikit. Selain itu, setelah menyempurnakan senjata tertinggi Chanlang Supreme dan tubuhnya, kekuatan Murong Yu hanya tertahan di puncak tertinggi bintang 2, dan dia tidak dapat membuat langkah terakhir untuk mencapai level tertinggi bintang 3. Mengenai asal-usul dunia suci, bahkan bayangannya belum terlihat. Orang bijak tua, apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan tentang asal-usul alam suci yang tersisa? Murong Yu bertanya kepada orang bijak tua dalam hatinya. Sekarang, Murong Yu telah mengubah kekuatan alam suci ke ekstremnya, meliputi sepertiga dari seluruh alam suci. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk melakukan perjalanan melalui sepertiga dunia suci. Namun, masih belum ada keuntungan. Dua sumber alam suci yang tersisa mungkin berada di luar wilayah, atau mungkin berada di dunia kecil para dewa atau dunia abadi. Orang bijak tua itu juga tidak berdaya, dia tidak memiliki pemahaman tentang alam suci lainnya. Alam dewa atau alam peri. Tempat-tempat ini telah lama berada di bawah kendali Murong Yu, dan tidak ada barang yang mengandung kekuatan besar, itu sudah pasti. Namun, Murong Yu tidak tahu apakah ada asal-usul alam suci. Bagaimanapun, begitu asal-usul alam suci itu disembunyikan, bahkan jika dipegang di tangan mereka, mereka tidak akan ditemukan sebagai asal-usul alam suci. Akibatnya, Murong Yu menekan kultivasinya dan kembali ke alam dewa, abadi, dan bahkan manusia. Namun, asal-usul dunia suci belum ditemukan. Jadi, hanya ada satu tempat sekarang, dan itu adalah di luar wilayah. Jika tidak ada di luar wilayah, Murong Yu akan meragukan apakah asal-usul alam suci yang rusak akan keluar dari alam suci dan muncul di langit berbintang yang tak berujung. Akibatnya, Murong Yu memasuki ekstrateritorial lagi. Setelah mencari, hampir seluruh area digeledah. Namun tetap tidak ditemukan apapun. Orang suci tua, bukankah dua asal alam suci yang tersisa seharusnya benar-benar keluar dari wilayah? Murong Yu merasa tidak enak. Tanpa asal alam suci, dan tidak ada benda yang mengandung kekuatan besar untuk disempurnakannya, bagaimana dia bisa melawan langit? Apakah kamu ingin memurnikan pecahan senjata itu? Murong Yu mengeluarkan pecahan senjata itu dan melihatnya. Pecahan senjata itu tidak berubah dari yang pertama kali dilihatnya. Murong Yu secara alami merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam pecahan senjata itu. Setelah disempurnakan, adalah mungkin untuk menaikkan wilayahnya ke tingkat tertinggi bintang 9 dalam satu gerakan. Namun dia tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk memurnikan pecahan senjata ini. Tidak mungkin untuk keluar dari langit berbintang yang tak berujung. Hanya ada satu kemungkinan sekarang. Dua sumber alam suci yang tersisa mungkin telah ditekan oleh surga. Suara orang suci tua itu terdengar di benak Murong Yu. Murong Yu memutar matanya, bukankah kau memintaku untuk merebut dua asal alam suci dari Chang Tian? Jika aku memiliki kekuatan itu, apa yang kuinginkan dari asal alam suci? Merampas dan mencuri adalah konsep yang sama sekali berbeda. Orang suci tua berkata dengan ringan. Murong Yu memutar matanya, tetapi pada akhirnya dia terbang menuju pegunungan Chang Tian. Hanya ada jalan ini sekarang. Ledakan. Dalam proses terbang ke pegunungan Chang Tian, tubuh Murong Yu terkejut. Kemudian, kekuatan iman yang sangat besar yang seperti lautan luas mengalir ke tubuhnya melalui udara. Kekuatan iman meroket lagi. Alam suci bersatu kembali. Senyuman di wajah Murong Yu muncul. Pada saat yang sama saat dia meninggalkan dunia purba, sekte suci juga bergerak lagi. Dengan kekuatan tertinggi Sun Fei, tanpa adanya kekuatan tertinggi di dunia suci, sekte suci dengan mudah menyatukan dunia suci lagi. Setelah menyatukan alam suci, sekte suci membangun lebih banyak patung Murong Yu di alam suci. Dan semakin banyak patung, semakin banyak kekuatan iman yang diperoleh Murong Yu. Awalnya, ada banyak orang suci di dunia suci yang menjadi pengikut Murong Yu. Namun, setelah surga bereinkarnasi, para orang suci itu kembali dengan kuat. Dengan menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar, mereka telah mengubah kepercayaan banyak orang suci. Saat ini, mereka hanya memulihkan iman mereka. Oleh karena itu, kekuatan iman Murong Yu telah meroket berkali-kali lagi. Meskipun kekuatan Murong Yu telah menjadi lebih kuat, masih ada celah besar dengan kekuatan surga. Oleh karena itu, Murong Yu masih ingin merebut asal-usul alam suci. Segera, Murong Yu muncul di luar pegunungan Chang Tian. Pegunungan Chang Tian saat ini dibangun di pegunungan Chang Tian asli. Namun, skalanya jauh lebih kecil daripada gunung-gunung asli yang menjulang tinggi. Bagaimanapun, pegunungan Chang Tian asli dibentuk oleh Chang Tian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang hanya dipadatkan secara kasar. Gemuruh. Pada saat yang sama ketika Murong Yu muncul di luar pegunungan Chang Tian, penglihatan langit dan bumi muncul kembali. Bukannya beberapa orang menjadi yang tertinggi, tetapi beberapa yang tertinggi telah jatuh. Bukan bergelar tertinggi, tetapi biasa bergelar tertinggi. Murong Yu bahkan telah menduga bahwa yang tertinggi yang jatuh ini kemungkinan besar dibunuh oleh surga. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Murong Yu sudah tidak terlihat begitu dia memikirkannya, lalu melangkah keluar dan bergegas ke pegunungan surgawi. Hati-hati, tidak mungkin, Murong Yu akan mencuri asal-usul alam suci yang mungkin ditekan oleh surga. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan surga mengetahuinya terlebih dahulu.
Gemuruh. Dalam proses ini, satu demi satu penglihatan langit dan bumi terus-menerus muncul. Murong Yu membuat beberapa statistik di awal, dan hanya dalam setengah hari, jumlah yang tertinggi yang mati mencapai 10. Selain itu, ini semua adalah yang tertinggi tingkat tinggi. Tentu saja, mereka yang bergelar tertinggi tidak terbunuh. Dengan cara ini, itu menegaskan spekulasi bahwa surga membunuh yang tertinggi dan menggunakan kekuatan mereka untuk memulihkan luka mereka sendiri. Namun, pembunuhan terus-menerus Chang Tian terhadap Supreme berdampak besar pada Murong Yu. Sekarang, masalah Supreme dan penguasa telah lama tersebar di dunia suci. Bahkan orang-orang suci semu tahu bahwa surga itu kejam dan membantai orang-orang bijak Supreme seperti ayam dan bebek untuk menyembuhkan luka mereka sendiri. Bagaimana jika Supreme terbunuh tanpa membiarkan langit pulih? Lalu apakah dia akan berkorban dan memurnikan seluruh dunia suci untuk menyembuhkannya? Di bawah semua spekulasi, penguasa itu seperti orang jahat yang jahat di hati setiap orang. Sebaliknya, Murong Yu adalah seorang pahlawan yang dengan berani menentang sang guru. Sebaliknya, semakin banyak orang menjadi pengikut Murong Yu, yang memungkinkan Murong Yu memperoleh lebih banyak kekuatan iman. Kekuatan Murong Yu menjadi semakin kuat. Segera, Murong Yu memasuki kedalaman pegunungan Chang Tian. Dia tidak melihat langit, tetapi pertama-tama melihat para makhluk tertinggi yang seharusnya menyendiri. Namun, saat ini, para maha tinggi itu tidak terlalu baik. Kekuatan masing-masing disegel, dan mereka disegel di aula masing-masing. Murong Yu tidak dapat menahan perasaan sedih untuk mereka. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam suci, mereka sekarang seperti babi yang dipelihara oleh manusia, terperangkap, menunggu untuk disembelih. Saat ini, Chang Tian tidak lagi terus membantai maha tinggi. Atau setelah membunuh seorang maha tinggi tertentu, surga membutuhkan waktu untuk memurnikan mereka. Murong Yu tidak peduli dengan maha tinggi yang tertindas, apa hubungannya dengan dia. Tepat melewati mereka, Murong Yu langsung menuju keluar istana surga. Awalnya, istana surga telah ditelan oleh Murong Yu, dan itu adalah alat semi-dominan. Dan sekarang istana ini persis sama seperti sebelumnya. Tapi itu hanya perangkat tertinggi biasa. Masih ada ratusan juta formasi dan batasan di luar istana. Tapi ini tidak dapat membantu Murong Yu. Aku melihatnya berpindah-pindah antara formasi dan pengekangan, seolah-olah memasuki wilayah manusia. Formasi dan batasan ini masih tidak dapat menghentikan Murong Yu. Segera, Murong Yu memasuki istana. Pada saat ini, Murong Yu bahkan lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, dia telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Begitu ditemukan oleh surga, dia segera meledak dengan serangan terkuat. Namun, jelas bahwa Murong Yu masih terlalu berhati-hati. Pada saat ini, Chang Tian sedang duduk di singgasana, melihat ke satu sisi aula. Di sekitar singgasana, puluhan tulang tanpa kecemerlangan dibuang. Murong Yu tahu bahwa tulang-tulang itu seharusnya adalah tulang-tulang tertinggi yang dihancurkan oleh surga. Secara umum, bahkan jika yang tertinggi sudah mati, tulang-tulang mereka akan penuh dengan cahaya warna-warni. Meskipun digosok selama bertahun-tahun, ia selalu tetap sama. Namun, makhluk-makhluk agung ini dibunuh oleh surga, karena kekuatan mereka dan sebagainya ditelan bersih oleh surga, sehingga mereka menjadi seperti manusia biasa. Di bawah penggosokan selama bertahun-tahun, ia akan segera menjadi abu. Tubuh Chang Tian terus-menerus mendengar suara-suara tumpul seperti kacang goreng. Namun, meskipun orang ini sedang menyembuhkan, ia menatap sisi lain dengan saksama. Auzu.com Mengapa kau terlihat begitu terpesona? Hati Murong Yu aneh, dan mengikuti tatapan langit. Boom! Ketika Murong Yu melihat apa yang dilihat langit, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Apa yang dilihat langit? Melihat sebuah karakter kuno. Karakter kuno itu sama sekali berbeda dari karakter saat ini di alam suci. Namun, Murong Yu tetap mengenali kata apa itu hanya setelah sekali pandang. Karena kata itu sama dengan mantra 9 karakter yang telah dipraktikkan Murong Yu, dan itu adalah kata terakhir depan dalam mantra 9 karakter. Kemakmuran, prajurit, pertempuran, semua, formasi, barisan, di, depan. Kecuali, Qianzi Jue, 8 karakter kuno lainnya telah berhasil dipraktikkan Murong Yu. Selama ini, meskipun Murong Yu sedang mencari asal-usul alam suci dan barang-barang yang mengandung kekuatan besar. Namun pada saat yang sama, ia sedang mencari kata terakhir dari mantra 9 karakter. Namun, tidak ada berita. Menurut legenda, jika mantra 9 karakter dikumpulkan, akan ada kemampuan dan pencapaian yang luar biasa. Sekarang, kata terakhir muncul di depannya. Selama dia memahami kata ini, Murong Yu pasti sudah mempelajari mantra 9 karakter. Ternyata Qianzi Jue, yang sudah lama tidak ditemukan oleh Murong Yu telah diambil oleh langit. Murong Yu menghela napas lega. Saat ini, dia tidak bisa menahan napas lega, diam-diam karena kebetulan. Jika langit runtuh dalam proses reinkarnasi, maka Qianzi Jue juga akan lenyap dalam kekacauan yang tak berujung dengan jatuhnya langit. Murong Yu ingin mengumpulkan mereka bersama-sama, takut itu tidak mungkin. Kau harus merebutnya. Murong Yu tampak bertekad. Dia sangat ingin tahu tentang perubahan besar dan kejutan yang akan terjadi setelah pengumpulan mantra 9 karakter. Tapi, bagaimana cara merebut Qianzi Jue?
Meskipun Qian Zijue tergantung di bawah tembok istana, ia telah dijatuhkan oleh ratusan juta formasi dan larangan. Begitu Qian Zijue tersentuh, maka formasi dan larangan itu akan tersentuh. Begitu ada perubahan, Chang Tian pasti akan segera bereaksi dan mengambil tindakan. Meskipun Murong Yu memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, mustahil untuk merebut Qian Zijue di tangan surga. Jika tidak direbut kali ini, maka tidak akan ada kesempatan di masa mendatang. Bahkan asal-muasal dunia suci tidak dapat dicuri. Merampok jalan ini secara paksa tidak akan berhasil lagi. Murong Yu menggertakkan giginya, sekarang hanya ada satu pilihan terakhir. Berlatih. Itu benar, dia ingin berkultivasi di istana surga. Selama Qian Zijue berhasil dipraktikkan, maka dia bisa pergi, sekalipun ia dibunuh oleh surga saat itu, ia masih mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Pikirkanlah, Murong Yu segera duduk bersila di kehampaan dan mulai memahami Qian Zijue. Meskipun dia tidak terlihat, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Oleh karena itu, Chang Tian juga memahami Qian Zijue. Jiwanya penuh dengan kata, depan. Pikiran spiritual Murong Yu sama sekali tidak berani menyentuhnya. Begitu dia secara tidak sengaja menyentuh pikiran ilahi surga, maka itu akan ditemukan oleh surga. Saat itu, Murong Yu pasti akan menjadi tragedi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak memperluas pikiran spiritualnya, tetapi hanya menonton Qian Zijue untuk memahaminya. Mantra 9 karakter, Murong Yu telah memperoleh 8 karakter, jadi kata ini pasti akan dimenangkan oleh Murong Yu. Dan dia tidak khawatir akan pencerahan dari surga. Tak lama kemudian, Chang Tian, yang telah memahami Qian Zijue, tiba-tiba membuka matanya, lalu mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, selusin tertinggi tingkat tinggi ditangkap oleh surga dan masuk ke dalam istana. Wajah-wajah agung ini tampak ketakutan, dan setelah memasuki istana, satu persatu mulai memohon belas kasihan. Beberapa orang bahkan berlutut dan terus bersujud kepada Chang Tian dalam upaya untuk membiarkan Chang Tian melepaskan mereka. Namun, di mata surga, mereka hanyalah babi yang dibesarkan oleh surga, bagaimana mereka bisa dilepaskan. Oleh karena itu, langit menelan mereka semua dengan ketidakpedulian yang tak tertandingi. Chang Tian benar-benar terlalu serius, dan cara terbaik untuk menyembuhkan luka-lukanya adalah dengan menelan para tertinggi yang kuat ini. Sebagian dari kekuatan mereka yang luar biasa adalah karena persepsi kultivasi mereka. Dalam hal ini, wajah Murong Yu dengan acuh tak acuh memilih untuk mengabaikannya. Para tertinggi ini tidak layak untuk disimpati. Bahkan yang tertinggi dari ras manusia di antara mereka. Para tertinggi ini sebelumnya ingin membunuh Murong Yu dan membunuh Sekte Suci, tetapi mereka adalah musuh Murong Yu. Bahkan jika surga tidak membunuh mereka, Murong Yu akan membunuh mereka cepat atau lambat. Namun, sangat disayangkan bahwa Murong Yu merasa bahwa jika dia membunuh para makhluk tertinggi ini, setelah memurnikan mereka, kekuatannya dapat menembus ke tingkat tertinggi bintang 3, bahkan tingkat tertinggi bintang 4 dan bintang 5. Waktu berlalu, dan saat pencerahan Murong Yu terus mendalam, dia telah berhubungan dengan Qian Zijue. Dalam proses ini, setidaknya ratusan makhluk tertinggi dipenggal oleh surga. Ini membuat Murong Yu sangat kesakitan. Pada hari ini, Murong Yu, yang sedang memahami Qian Zijue, tiba-tiba membuka matanya, selesai. Pada saat yang sama, kata Qian, yang selalu menjadi Gujing Wubo tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan.